yaksibun. Demikianlah kami jadikan penguasa-penguasa yang zalim sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi penguasa yang zalim menguasai umat ini disebabkan karena perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian ada kelompok ketiga yang mengatakan bahwa umat Islam ini telah terpecah belah, maka jalannya, solusinya yaitu mempersatukan umat. Yang penting persatuan. Dalam Islam kita bukan sekedar persatuan, tapi harus bersatunya umat ini di atas akidah yang hak, di atas manhaj yang hak. Bukan menyatukan semuanya, orang-orang musyrik, kafir, kemudian ahlul bidah dan yang lain disatukan. Ini nggak akan menjadi kekuatan bagi umat ini. Justru yang ada perpecahan demi perpecahan. Dan di situ juga dengan kumpulnya maka kita akan diam dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan karena demi persatuan. Ada lagi kelompok yang lain mengatakan bahwa untuk mengangkat posisi umat ini maka kita pun harus menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Maka mereka berlomba-lomba membuat partai, kemudian mengharapkan jabatan supaya mereka mendapatkan kedudukan. Dan ini terjadi yang seperti ini. Dan kalau mereka sudah mendapatkan kedudukan jabatan, mereka tidak lagi berjuang untuk Islam. Kenyataan yang demikian Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Fahal asaitum ain tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Untuk melihat ayatnya di halaman 10. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Kemudian kesalahan kelompok kelima yaitu sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu mereka mengatakan bahwa harus kita ini berjihad, tapi jihad yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Jihad yang mereka anggap benar menurut mereka apa saja bentuknya melawan penguasa, bentuknya merusak, bentuknya membunuh orang kafir dikatakan jihad. Ini tidak benar, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi pokoknya, prinsipnya yang terpenting itu bagaimana kita mengembalikan umat ini kepada agama yang hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan sistem bai'ul ina, jual beli riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho kepada pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian dan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 11. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang jihad dalam Islam ini. Jihad adalah salah satu syiar yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan dalam jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad fisabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Jihad tetap ada sampai hari kiamat. Jadi tidak ada orang mengatakan bahwa jihad ini sekarang terputus, tidak ada jihad lagi. Tetap jihad itu tetap ada sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Dan puncak dari agama ini adalah jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, amal-amal apa yang paling utama?
Beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab jihad fisabilillah. Kemudian ditanyakan lagi, amal apa lagi yang utama? Nabi menjawab haji yang mabrur. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kemudian juga Nabi pernah ditanya, artinya Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling utama. Nabi menjawab imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Wa jihadun fi sabilih. Amal yang paling utama iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jihad? Menurut bahasa dan menurut syar'i. Apa yang dimaksud jihad menurut bahasa dan menurut syar'i? Untuk melihat di halaman 14. Secara bahasa, kata jihad diambil dari kalimat jahada, yajhadu. Al-jahdu, al-juhdu, yaitu at-taqah, al-masyaqqah, al-wus'u, yang berarti kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan. Ini dalam kitab Lisanul Arab dan juga Mu'jamul Wasit. Mu'jamul Wasit. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani yang wafat tahun 425 Hijriah rahimahullah, kata beliau al-jahdu berarti kesulitan dan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun jihad diambil dari kata-kata jahada yujahidu jihadan. Menurut istilah syar'i yang dikatakan al-jihad muharabatul kuffari wa huwa al-mubalaghatu wastifragu ma fil wus'i wa taqa min qaulin aw fi'lin. Al-jihad artinya memerangi orang-orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Kemudian dijelaskan lagi al-jihad wal mujahada istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Ini yang dikatakan jihad. Dan dalam Al-Quran kata-kata jihad ini banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad. Jihad ada 3 macam. Yang pertama jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Ini 3 jihad ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau mengatakan bahwa jihad itu ada 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu. 3 jihad ini termaktub dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, dalam surah At-Taubah ayat 41, dan dalam surah Al-Anfal ayat 72. Adapun dalam surah Al-Hajj, saya bacakan satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Dan dalakan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan Allah telah memilih kalian, dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama, yaitu milah bapak kalian Ibrahim. Dia telah menamakan kalian dengan muslimin sebelum ini,